Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhanu, nomor NIM 09105802200022. Dosen pengampu Nurlele Mahmud, SPD, MPD. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang unsur-unsur retorika. Yang pertama itu pembicara. Selaku pembicara di depan umum, kita melakukan retorika sebagai tampil dengan membawa apa yang kita kuasai, baik apa yang dipikirkan halayak maupun apa yang kita pikirkan tentang mereka. Pembicara merupakan pusat dari aktivitas retorika, meskipun secara fisik ia selalu berhadapan baik langsung maupun tidak langsung dengan halayak. Pembicara yang bertindak sebagai komunikator tampil sebagai pusat kegiatan yang menggambarkan terpusatnya jiwa audiens dengan memandang. Si pembicara tampil sebagai alasan mereka berkumpul di tempat ini. Audiens atau halayak. Audiens atau hadirin yang terlibat dalam proses kegiatan retorika ataupun hakikatnya merupakan insan-insan yang jelas masing-masing berbeda dan memiliki keunikan sendiri. Masing-masing insan pendengar dimaksud dalam situasi retorika dengan berbagai maksud, berbeda motif, harapan, pengetahuan, dan berbeda sikap, kepercayaan, dan nilai. Adapun halayak terbagi dalam beberapa jenis menurut keterbujukannya, yaitu A. Halayak tak sadar. Halayak yang tidak menyadari adanya masalah atau tidak tahu bahwa perlu mengambil keputusan untuk menghadapi jenis halayak seperti ini dapat menggunakan langkah-langkah urutan bermotif sebagai berikut. 1. Tahap perhatian. 2. Tahap kebutuhan. Dan 3. Tahap pemuasan. Bagian B. Halayak apatis. Halayak apatis tahu ada masalah, tetapi mereka acuh. Oleh karena itu, betul-betul mempengaruhi mereka melakukan secara bertahap sebagai berikut, yaitu tahap perhatian, tahap kebutuhan, dan tahap pemuasan. Bagian C. Halayak yang tertarik tetapi ragu. Sebagai halayak tahu dan sadar akan adanya masalah, tahu bahwa perlu mengambil keputusan, tetapi mereka masih meragukannya, yang harus mereka ikuti atau tindakan yang harus mereka jalankan. Dalam situasi seperti ini, ketika tujuan Anda meyakinkan pendengar bahwa pernyataan Anda benar atau bahwa usulan Anda adalah yang terbaik. D. Halayak yang bermusuhan. Halayak sadar bahwa ada masalah atau bahwa ada masalah yang harus diatasi, tetapi mereka menentang usulan yang Anda ajukan. Berikutnya, pesan. Semua pesan dalam kegiatan retorika mengalir melalui satu aliran atau lebih, bertolak dari pembicara menuju pendengarnya, dan sebaliknya dari pendengar menuju pembicara. Saluran dimaksud adalah medium yang meneruskan pesan bermakna dari pengirim kepada penerimanya. Dalam hal ini, kita bisa membayangkan adanya saluran abstrak yang meneruskan suara, saluran yang menghubungkan hal-hal yang berkenaan dengan pembicara dan pendengar. Baiklah, itulah sedikit yang saya bisa jelaskan tentang materi macam-macam retorika. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan pelajaran dan pembelajaran. Baiklah, saya akan membacakan pengertian pelajaran menurut beberapa ahli. James of belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Wilson belajar adalah aktivitas mental atau friksi yang berlangsung dalam interaktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan. Ciri-ciri belajar ada 4, yaitu adanya kemampuan baru atau pengetahuan. Perubahan tingkah laku itu bersifat pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. 2. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. 3. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan.
4. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Ciri-ciri perubahan: 1. Perubahan yang disadari dan disengaja. 2. Perubahan yang bersenambungan. 3. Perubahan yang fungsional. 4. Perubahan yang bersifat positif. 5. Perubahan yang bersifat aktif. 6. Perubahan yang bersifat permanen. 7. Perubahan yang bertujuan dan terarah. 8. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Faktor pendorong keinginan seseorang: 1. Adanya rasa ingin tahu. 2. Adanya keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tuntunan zaman dan lingkungan. 3. Didasari atas kebutuhan yang harus dipenuhi dan kebutuhan biologis sampai aktualisasi diri. 4. Untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang diketahuinya. 5. Agar mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. 6. Untuk meningkatkan intelektualitas dan mengembangkan potensi diri. 7. Untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. 8. Untuk mengisi waktu luang. Jenis-jenis belajar: belajar bersyarat. 2. Belajar stimulus respon. 3. Belajar rangkaian. 4. Belajar asosiasi verbal. 5. Belajar membedakan. 5. Belajar konsep. 6. Belajar hukum dan aturan. 8. Belajar pemecahan masalah. Baiklah, itulah tadi presentasi singkat dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Bisa pilih hak fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit persiapan dan penyusunan pidato bab 8. A. Pendahuluan. Sebelum melakukan aktivitas pidato, terlebih dahulu harus dipersiapkan bahan-bahannya dan menyusun materi pidato. Bab ini membahas mengenai tahap persiapan yang meliputi memilih topik dan tujuan pidato dan mengembangkan bahasa. Selain itu, juga akan dibahas tentang penyusunan pidato yang meliputi prinsip komposisi pidato dan pemilihan kata-kata. B. Penyajian materi persiapan dan penyusunan pidato. Persiapan pidato. Persiapan pidato memilih topik dan tujuan. Sebelum berpidato, kita harus mengetahui lebih dahulu apa yang kita sampaikan dan tingkah laku apa yang diharapkan dari khalayak. Sumber-sumber untuk menemukan topik diantaranya: 1. Pengalaman pribadi, seperti perjalanan, tempat yang pernah dikunjungi. 2. Hobi atau keterampilan, seperti cara melakukan sesuatu, cara bekerja sesuatu, dan peraturan dan tata cara. 3. Pengalaman pekerjaan atau profesi, seperti pekerjaan tambahan, profesi keluarga. 4. Pelajaran sekolah atau kuliah, seperti hasil-hasil penelitian, hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut. 5. Pendapat pribadi, seperti kritikan pada permainan, film, buku, puisi, pidato, atau siaran radio dan televisi, dan hasil pengamatan pribadi. 6. Peristiwa hangat dan pembicaraan publik, seperti topik tajuk rencana dan artikel pada kolom yang lain. 7. Masalah abadi, seperti agama, pendidikan, dan soal masyarakat yang belum selesai. 8. Kilasan biografi, seperti orang-orang terkenal, kejadian khusus, dan perayaan atau peringatan. Baik, saya akan melanjutkan C. Kriteria topik yang terbaik. Salah satunya itu harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan pembicara. 2. Menarik minat pembicara. 3. Menarik minat pendengar. 4. Harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. 5. Harus terang ruang lingkup dan pembatasannya. 6. Harus sesuai dengan waktu dan situasi. 7. Harus dapat ditujuk dan bahan yang lain. Baik, saya akan melanjutkan tahap penyusunan pidato, prinsip-prinsip komposisi pidato. A. Kesatuan atau unit. Komposisi yang baik harus merupakan kesatuan yang utuh, yang meliputi kesatuan dalam isi, tujuan, dan sifat mood. Dalam kesatuan isi harus ada gagasan tunggal yang mendominasi seluruh uraian, yang menentukan dalam pemilihan bahan-bahan penunjang,
Satu tujuan maksudnya satu tujuan utama di antara tiga: menghibur, mempengaruhi, memberitahukan, atau harus dipilih. B. Pertautan atau coherention yang menunjukkan urutan bagian uraian yang berkaitan satu sama lain. Pertautan menyebabkan perpindahan dari pokok yang satu kepada pokok yang lain berjalan lancar. C. Titik berat atau emphasis yang menunjukkan kepada pendengar bagian-bagian penting yang harus diperhatikan. Mungkin cukup sekian penyusunan pidato yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.